Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sodikin, NIM 2002084 kelas C. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perangkat input dan output komputer. Langsung saja. Komputer memiliki perangkat yang terdiri dari perangkat input dan output. Perangkat input maupun output mempunyai peranan penting dalam mengerjakan fungsinya masing-masing. Pertama, kita mulai dari perangkat input komputer. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard merupakan salah satu perangkat input komputer yang berfungsi untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain. Dengan perangkat keyboard, kita bisa membuat teks, laporan, dan sejenisnya. Untuk huruf, terdapat huruf A sampai huruf Z, sedangkan angka ada angka 0 sampai hingga angka 9. Keyboard juga memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah keyboard QWERTY yang seperti yang biasa kita gunakan pada komputer atau laptop kita saat ini. Keyboard jenis ini adalah keyboard yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Keyboard ini disusun oleh Christopher Latham Solz sekitar tahun 1878. Dan hingga saat ini keyboard ini masih banyak digunakan dan rata-rata semua komputer menggunakan keyboard jenis QWERTY ini. Yang kedua adalah keyboard jenis Dvorak. Jenis keyboard Dvorak pertama kali muncul sekitar tahun 1932. Keyboard ini disusun dengan mekanis agar tangan kanan memegang beban lebih banyak dibandingkan tangan kiri. Berbeda dengan QWERTY yang membebankan tangan kiri lebih banyak ketimbang tangan kanan. Dan ini adalah contoh gambar dari keyboard Dvorak. Agak berbeda dengan keyboard QWERTY seperti yang kita gunakan. Selanjutnya adalah jenis keyboard Maltron. Keyboard jenis ini sangat jarang dijumpai apalagi di Indonesia. Berbeda dengan keyboard pada umumnya, Maltron dibentuk agak cekung ke dalam agar jari-jari penggunanya tidak dalam posisi lurus. Dengan menggunakan keyboard jenis ini, Maltron selaku pembuatnya menjamin kenyamanan pada jari tangan pengguna saat mengetik. Dan ini adalah contoh gambar dari keyboard Maltron. Selanjutnya adalah keyboard wireless. Keyboard ini sebenarnya sama seperti keyboard QWERTY secara tata letak hurufnya. Hanya saja, keyboard jenis ini tidak memerlukan kabel lagi untuk menghubungkannya ke komputer, melainkan melalui wireless atau Bluetooth. Mengikuti perkembangan zaman, keyboard jenis ini menggunakan baterai sebagai sumber daya listriknya, dan ini adalah contoh keyboard wireless. Dia sudah tidak memiliki kabel lagi. Selanjutnya adalah kita masuk lagi ke perangkat input komputer yang kedua, yaitu mouse. Mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjuk posisi pointer atau kursor pada layar. Terdapat dua tombol yang bisa diklik dengan jari telunjuk dan jari tengah. Orang menyebutnya klik kanan dan klik kiri. Masing-masing tombol memiliki fungsi yang berbeda. Klik kiri mempunyai fungsi seperti enter atau menunjukkan OK, sedangkan klik kanan memiliki beberapa pilihan menu. Mouse juga bisa digunakan untuk drag and drop, scroll, dan beberapa fungsi lainnya. Dan ini adalah contoh gambar dari keyboard. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis mouse. Yang pertama adalah mechanical mouse. Salah satu ciri mechanical mouse ini mempunyai komponen yang mirip sekali seperti bola pada bagian bawahnya. Ini seperti ini ya, bagian bolanya. Bagian ini bisa bergerak ke segala arah. Ketika bola digerakkan, maka sensor yang terdapat di dalam mouse akan mendeteksi arah pergerakan bola. Selain itu, bola ini juga mampu membantu mengisyaratkan ke monitor dengan gerakan yang sama. Jadi sumber sensor dari mouse ini adalah dari bola ini. Selanjutnya adalah optical mouse yang biasa kita gunakan saat ini. Optical mouse ini sudah tidak menggunakan komponen bola lagi seperti mouse mechanical tadi, melainkan menggunakan sinar laser untuk mendeteksi pergerakan mouse. Teknologi dari optical mouse ini membuat kinerjanya menjadi jauh lebih presisi jika dibandingkan dengan dua tipe mouse sebelumnya. Hebatnya lagi, mouse ini bisa dipakai tanpa memerlukan mousepad. Mousepad itu alas mouse-nya ya. Ini adalah gambar dari optical mouse, mouse optik. Selanjutnya adalah mouse jenis wireless. Mouse ini sebenarnya sama seperti mouse optikal, tetapi dia sudah tidak memerlukan kabel lagi untuk menghubungkannya ke komputer, melainkan melalui wireless atau Bluetooth. Mouse jenis ini juga tergolong mouse optik, dan mouse jenis ini memerlukan baterai sebagai sumber daya listriknya. Ini mirip seperti keyboard wireless tadi.
Selanjutnya kita masuk lagi ke perangkat input komputer yang ketiga, yaitu touchpad. Touchpad sebenarnya adalah perangkat input komputer yang bekerja layaknya seperti mouse. Bedanya, mouse tergolong portable device yang dapat dipasang dan dilepas. Kalau touchpad biasanya terdapat pada laptop atau notebook yang sudah terpasang permanen. Cara menggunakannya hanya dengan menggerakkan jari pada permukaan touchpad, dan ini adalah contoh gambar dari touchpad itu sendiri. Selanjutnya adalah perangkat input komputer yang keempat, yaitu joystick. Joystick ialah alat berupa tuas dan bisa bergerak ke segala arah. Kegunaan untuk mentransmisikan arah pada permainan game. Jadi joystick ini atau biasa disebut stick ini murni untuk ngegame. Perangkat ini dilengkapi dengan tombol-tombol untuk melengkapi beberapa fungsi dan tugas-tugas tertentu pada sebuah game. Dan ini adalah contoh joystick jenis Xbox. Selanjutnya perangkat input komputer yang kelima, yaitu webcam. Webcam fungsinya tak jauh berbeda dengan kamera digital. Webcam adalah kamera yang terhubung ke web, bisa untuk melakukan panggilan video atau video call dan berfoto. Biasanya input device ini terpasang pada komputer dan diletakkan di atas monitor. Bentuk webcam ini seperti kamera CCTV dan dapat merekam jika diaktifkan. Pada laptop, biasanya kamera webcam sudah terpasang di atas LCD laptop atau notebook, namun kualitas kamera dari webcam ini biasanya tidak begitu bagus. Nah, itu tadi gambar dari mouse-nya ya, dari webcamnya. Selanjutnya adalah perangkat input komputer yang keenam, yaitu scanner. Scanner memiliki fungsi untuk menampilkan atau mengcopy teks atau gambar melalui layar monitor dan dapat disimpan berupa file. Hasil kopiannya sangat mirip mulai dari warna dan bentuk. Untuk ukuran bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Pada saat ini mesin scanner fungsinya bisa merangkap sebagai mesin fotokopi dan bisanya juga sudah terpasang pada printer di seri-seri tertentu. Dan ini adalah contoh scanner. Selanjutnya kita masuk ke perangkat output komputer. Yang pertama kita mulai dari monitor. Monitor adalah keluaran yang berupa sinyal elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering kita lihat di layar monitor. Gambar tersebut hasil dari pemrosesan data. Terdapat berbagai jenis monitor, yaitu monitor LCD, tabung, sinar, katoda, dan monitor plasma, dan monitor OLED. Ini adalah monitor LED yang biasa kita gunakan, dan ini adalah jenis monitor tabung yang sudah lama. Monitor jenis ini biasanya sudah tidak ditemukan lagi karena sudah tidak efisien lagi dan sudah ketinggalan zaman. Selanjutnya kita masuk ke perangkat output komputer yang kedua, yaitu printer. Printer merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mencetak data dari komputer, baik berupa teks maupun gambar atau foto. Cetakan dari printer berbentuk hardcopy yang dicetak di atas kertas. Alat utama untuk menghasilkan cetakan adalah tinta dan tinta bubuk atau toner. Mesin printer sekarang mempunyai banyak jenis dan dilengkapi dengan fitur yang lebih canggih. Satu piranti tidak hanya satu fungsi, tetapi memiliki beberapa fungsi seperti scan, print, dan fotokopi, seperti yang saya bilang di perangkat input komputer scanner tadi. Nah, jadi printer yang sekarang ada beberapa yang sudah memiliki scanner dan fitur copy. Dan saat ini printer sudah ada yang berjenis 3 dimensi. Dia bisa mampu memprint untuk mencetak 3 dimensi. Ini adalah contoh dari gambar printer. Yang ini adalah printer Canon AP2770. Ini printer biasa, hanya bisa untuk cetak kata atau cetak data berupa gambar atau foto atau teks. Dan ini printer scan dan copy. Jadi di printer ini kita bisa scan, bisa untuk copy, dan bisa juga untuk mencetak. Ini sudah sepaket perangkat input output sudah termasuk di dalam printer jenis ini. Dan ini adalah printer jenis toner. Ini biasanya juga hanya bisa digunakan untuk memprint saja, tidak bisa untuk scan, tidak bisa untuk copy juga. Tapi biasanya printer jenis ini digunakan pada program kasir karena tulisannya agak berbeda dengan printer biasa. Dan ini adalah printer yang terbaru sekarang. Ini printer 3D, jadi dia mampu mencetak 3 dimensi seperti gambar ini. Dan ini menggunakan tinta filamen, bukan tinta tapi filamen ya, seperti cairan plastik. Dan harganya juga tidak begitu mahal sebenarnya dibandingkan printer Epson yang seperti ini. Printer 3D ini
di kisaran harga 4-6 jutaan, itu untuk yang biasa. Selanjutnya kita masuk ke perangkat output komputer yang ketiga, yaitu speaker. Speaker ialah perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio atau suara. Piranti ini bisa juga disebut sebagai pengeras suara karena mampu mengeluarkan volume suara yang menggelegar. Berbeda dengan earphone yang sifatnya privat, suara hanya bisa didengar oleh pengguna, sedangkan speaker mengeluarkan gelombang suara yang sifatnya keras sehingga orang di sekitar bisa mendengar. Pada saat ini, speaker juga sudah ada yang menggunakan sistem wireless untuk terkoneksi pada perangkat komputer ataupun headphone. Selanjutnya kita masuk ke perangkat output komputer yang keempat, yaitu headphone atau earphone. Earphone atau headphone berfungsi sebagai alat untuk mendengarkan data berupa audio tanpa bantuan speaker. Perangkat ini dapat dipasang pada telinga pengguna sehingga hanya pengguna yang mendengar suara yang muncul dari komputer. Selain itu, piranti ini juga dapat dipakai untuk berbicara karena ada perangkat komunikasinya. Dan ini adalah contoh gambar dari earphone. Dan sekarang pun earphone juga sudah ada yang wireless atau bluetooth, jadi tidak memiliki kabel seperti ini lagi, tetapi harganya juga biasanya agak lebih mahal. Selanjutnya kita masuk ke perangkat output komputer yang kelima, yaitu proyektor atau infocus. Perangkat keras ini merupakan jenis alat optik berfungsi menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda lain yang dapat menerima pantulan cahaya. Perangkat output satu ini mengintegrasikan sistem optik sumber cahaya dan display, lalu memproyeksikan video atau gambar ke layar atau dinding. Dan inilah contoh dari gambar infocus. Biasanya infocus ini digunakan untuk presentasi, untuk memperbesar dari tampilan layar pada laptop atau komputer. Ini termasuk ke dalam perangkat output komputer. Dan terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.